Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Ini adalah gambaran dari pabrik secara keseluruhan. Setelah dipanen dari perkebunan, buah sawit dibawa menuju ke pabrik. Buah yang diangkut oleh truk-truk tersebut dibawa ke stasiun timbangan. Stasiun timbangan tujuannya untuk menimbang seluruh material yang masuk pabrik dan barang yang akan dikirim keluar pabrik. Selanjutnya dibawa ke stasiun grading. Stasiun grading adalah stasiun penerimaan buah kelapa sawit dan tempat seleksi buah atau sortir, baik yang berasal dari perusahaan maupun yang dari masyarakat sebelum diproses lebih lanjut. Adapun buah yang masuk ke tahap sortir antara lain, buah matang adalah buah yang tidak membrondol dan berwarna hitam pekat. Buah agak matang, 12,5 sampai 25% buah luar membrondol dan berwarna kemerahan. Buah banci adalah buah yang muncul bunga jantan atau bunga betina dalam satu tandan. Buah matang, 25-50% buah di luar membrondol dan berwarna merah mengkilat. Buah lewat matang, 51-100% luar atau sebagian buah bagian dalam membrondol. Buah mantel adalah buah berlapis dan tidak memiliki inti. Ini gambaran dari buah-buah tersebut. Buah yang sudah disortasi kemudian dimasukkan ke stasiun loading ram. TBS yang akan direbus disusun menggunakan transfer carriage atau conveyor dengan bantuan penarik winch capstan menuju bejana perebusan. Buah-buah ini dibawa ke stasiun sterilizer atau stasiun perebusan. Sterilizernya berupa bejana bertekanan yang menggunakan uap atau steam dengan tekanan sekitar 3,0 kg per cm pangkat 2. Ada beberapa model sterilizer atau perebusan, antara lain yang pertama ada horizontal sterilizer dengan prinsip kerja merebus dengan sistem triple pack atau 3 puncak. Keuntungan dari horizontal sterilizer ini antara lain kapasitas sterilizer antara 15-30 ton TBS, pengoperasiannya lebih mudah, buah tidak bersinggungan langsung dengan dinding sehingga minim menyebabkan korosi, dan pengisian uap masuk, pembuangan uap keluar, dan pembuangan kondensat lebih mudah dilakukan. Kekurangan dari horizontal sterilizer ini antara lain rail track di dalam rebusan mudah memuai sehingga rentan putus, memerlukan tipler atau kren untuk menuang buah, dan membutuhkan waktu perebusan lebih lama. Yang kedua ada oblique sterilizer dengan prinsip kerja sterilisasi secara permanen akan duduk miring 45 derajat. Keuntungan dari oblique sterilizer ini antara lain space bangunan yang simpel, tidak memerlukan lori, capstan, transfer carriage, dan tripler. Operasional lebih mudah dan aman, biaya operasional yang lebih murah, dan memerlukan sumber daya manusia yang tidak banyak. Kekurangan dari oblique sterilizer ini antara lain
kualitas hasil perebusan tidak optimal, dan memerlukan peralatan tambahan untuk menghindari kekurangan hasil. Yang ketiga ada spherical sterilizer. Dengan prinsip kerja, pintu sterilizer terbuka secara manual dengan steam injeksi. Keuntungan dari spherical sterilizer ini yaitu steamnya sudah injeksi. Kekurangan dari spherical sterilizer ini antara lain kualitas hasil perebusan tidak optimal, perawatannya cukup sulit, dan penggantian liner dan pembersihan sterilizer yang tidak mudah. Yang keempat ada vertical sterilizer. Dengan prinsip kerja menggunakan pompa hidrolik dan memiliki pengaman kunci elektronik untuk menutup bagian atas alat di mana buah segar dimasukkan. Keuntungan dari vertical sterilizer ini antara lain tidak banyak menggunakan lahan yang luas dan mesin mengeluarkan energi panas yang cukup efisien. Kekurangan dari vertical sterilizer ini antara lain kapasitas perebusan sangat kecil, buah mengalami tingkat kelukaan yang tinggi selama proses transportasi, teknik pengoperasian yang sulit dan membutuhkan tenaga yang banyak, dan mengeluarkan buah dari dalam yang masih dilakukan secara manual. Ini adalah gambar-gambar dari sterilizer. Untuk oblique sterilizer biasa disebut juga dengan sterilizer 45 derajat dan spherical sterilizer biasa disebut dengan sterilizer bentuk bola. Ini bentuk dari vertical sterilizer. Buah yang segar dimasukkan melalui atas sterilizer. Kemudian di steam. Lalu setelahnya dikeluarkan lewat bawah sterilizer. Ini proses pemasukan buah ke dalam bejana perebusan. Adapun tujuan dari perebusan adalah mengurangi atau menghambat kenaikan FFA, mempermudah proses pemisahan buah terlepas dari tandannya, menurunkan kadar air, melunakkan daging buah, memudahkan pemisahan sel dengan karnel, dan menonaktifkan enzim lipase. Ini kondensator. Kondensator adalah alat untuk menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik.
Setelah direbus, TBS dikeluarkan. Setelah direbus, TBS ditransfer ke threshing drum atau stasiun threshing dengan bantuan bunch conveyor. Stasiun threshing ini berfungsi untuk melepaskan atau memisahkan brondolan yang sudah direbus dari janjangnya dengan cara membanting tandan buah ke dalam thresher drum dengan kecepatan putar 23-25 rpm. Dari stasiun threshing, buah dibawa ke digester. Digester sendiri merupakan alat untuk melumatkan buah dengan temperatur 90-95 derajat Celcius sehingga memenuhi kondisi untuk dipres dan mendorong brondol menuju screw press. Brondolan yang sudah dilumatkan dalam digester masuk ke dalam mesin screw press untuk dilakukan pengepresan. Screw press berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari daging buah atau mesocrab. Minyak yang dihasilkan berupa CPO dikirim ke stasiun pemurnian, sedangkan fiber dan biji dikirim ke stasiun pengolahan biji. Setelah dari screw press, kemudian masuk ke stasiun klarifikasi yaitu sun trap tank. Sun trap tank berfungsi untuk menampung minyak dari hasil press yang berguna untuk memisahkan pasir dan minyak dengan cara pengendapan pada suhu sun trap tank 90-95 derajat Celcius. Vibrating screen adalah alat penyaring bergetar untuk memisahkan fiber dengan kotoran yang masih terikat pada crude oil dengan memanfaatkan unbalanced system. Semua material diproses dengan kecepatan yang rendah dan konstan. Setelah disaring di vibrating screen, minyak dimasukkan ke crude oil tank. Crude oil tank ini berfungsi untuk menampung, memanaskan, serta mengendapkan kotoran crude oil. Dari crude oil tank dipompakan ke vertical clarifier tank. Fungsinya untuk memisahkan crude oil dari loose crude oil dengan cara pengendapan, pemanasan, dan pengadukan.
Ini proses pengadukan di dalam vertical clarifier tank. Fungsi dari pure oil tank ini untuk menampung minyak dari clarifier. Kemudian ditransfer menggunakan oil pump menuju ke oil heating tank. Minyak itu kemudian masuk ke vacuum oil dryer. Vacuum oil dryer berfungsi mengurangi kadar air di dalam minyak dengan cara menyemprotkan minyak menggunakan nozzle, sehingga partikel minyak menjadi lebih kecil untuk mempercepat penguapan air. Suhu minyak masuk berkisar 85-95 derajat Celcius. Dari vacuum oil dryer dipompakan ke storage tank. Tangki ini digunakan untuk menampung minyak hasil produksi. Di dalam tangki ini terdapat closed steam coil yang berguna untuk menjaga temperatur minyak tetap 50-55 derajat Celcius saja. Beberapa produk yang menggunakan bahan crude palm oil diantaranya ada lipstick, pizza, mie instan, sampo, ice cream, deterjen, margarin, coklat, cookies, biodiesel, sabun, dan roti. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.